Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Santri-santri Kutab Al-Fatih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang Ustadz sayangi, yang Ustadz hormati, semoga teman-teman semua pada hari ini Allah berkahi Ustadz dan teman-teman semua ada dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik, teman-teman semua, di Jumat ini, hari apa sekarang teman-teman? Hari Jumat, betul sekali. Pada hari Jumat ini teman-teman semua mendengarkan tentang kisah, ya. Kemarin tentang para nabi, ya. Dan sekarang insya Allah teman-teman semua akan mendengarkan kisah selain dari nabi. Karena teladan kita bukan hanya dari nabi saja teman-teman. Bisa dari para sahabat, bisa dari para ulama, dan dari yang lainnya. Banyak sekali teladan-teladan untuk kita semua, menjadi pelajaran bagi kita semua. Lalu kita amalkan. Setelah kita amalkan, insya Allah kita akan dipertemukan dengan mereka-mereka yang Allah ridhoi. Amin ya robbal alamin. Baik, teman-teman semua yang dirahmati Allah, yang Ustadz sayangi teman-teman, yang Ustadz hormati teman-teman semuanya. Kira-kira ya hari Jumat ini kisah apa yang Ustadz sampaikan teman-teman? Nah, insya Allah di Jumat berkah ini, di Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, insya Allah kita akan bersama-sama belajar tentang kejujuran. Belajar tentang apa teman-teman? Kejujuran. Kalau kita mau belajar tentang kejujuran dari siapa teman-teman? Tidak pada orang yang masih hidup tentunya ya teman-teman ya. Tentunya kita belajar kepada orang yang sudah meninggal, dan orang yang sudah meninggal pun teman-teman sudah jelas kesolehannya, sudah baik amalnya, apalagi sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas kalau para nabi kan sudah diridhoi oleh Allah ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kejujuran dari sahabat mulia yang bernama Ka'ab bin Malik. Siapa teman-teman? Coba. Nah, betul sekali. Satu kali lagi. Alhamdulillah. Siapa tadi? Ka'ab bin Malik. Barakallah teman-teman. Alhamdulillah. Nah, bagaimana ya kisahnya? Penasaran kan? Baik. Kalau teman-teman penasaran, rapihkan dulu bajunya, siapkan dulu, tenangkan dulu hatinya. Jangan lupa berdoa. Semoga dengan mendengarkan kisah itu teman-teman, Allah berikan keberkahan kepada kita. Karena dengan kisah itu teman-teman, bisa jadi kita selalu mendengarkan kisah para nabi, para sahabat, bisa jadi hati kita, keimanan kita akan bertambah dengan izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kejujuran apa? Seperti apa kejujurannya? Siapa Ka'ab bin Malik itu? Gitu ya teman-teman. Baik, begini kisahnya teman-teman. Nah, saat itu di kota Madinah teman-teman. Di kota mana teman-teman? Di kota Madinah. Keadaannya, suasananya panas sekali. Panas banget teman-teman. Tahu panas? Tahu kan? Bahkan bukan hanya di Madinah teman-teman, dalam keadaan sekarang saja di Indonesia nih, ada di Cibinong. Di Indonesia itu kan termasuk Cibinong itu kan termasuk di Indonesia. Teman-teman mungkin ada yang di Depok, ada yang di Jakarta, ya kan? Mungkin. Itu sekarang dalam keadaan sekarang itu terasa panasnya kalau siang-siang jam 12, jam 1 contohnya ya teman-teman ya. Nah, kalau di Madinah teman-teman, panasnya itu lebih daripada di Indonesia. Panas, tahu kan panas keadaannya? Pokoknya panas banget. Nah, selain panas, terjadi ketika itu musim panen buah. Musim panen buah. Buah apa saja saat itu makin banyak.
di kota Madinah itu. Mungkin ada buah ini makin banyak dan keadaan panas. Maka kalau dalam keadaan panas makanannya banyak, tentu teman-teman kalau kita mau keluar dari Madinah rasanya kita tidak mau, malas kalau keluar. Coba bayangkan di rumah teman-teman semua, bila ada nih di rumah teman-teman semua buah-buahan banyak, ada ayah, ada bunda, terus makanannya juga banyak. Kira-kira kalau mau keluar malas atau enggak? Malas biasanya ya, memang ingin rasanya terus berada di rumah aja, gitu kan teman-teman? Nah betul teman-teman. Disitulah ujian yang akan diberikan kepada para sahabat. Kenapa ujiannya? Karena dalam keadaan seperti itu dipanggil untuk keluar teman-teman. Dipanggil oleh Allah dan Rasulnya untuk keluar. Coba bayangkan dalam keadaan panas, banyak buah-buahan di sana, banyak sekali makanan di dalam Madinah itu, ternyata harus keluar. Dan keluarnya bukan jalan-jalan teman-teman. Keluar tapi jalan-jalan, bukan belanja, bukan. Tapi keluarnya itu jalan kaki. Ada yang naik unta, mungkin ada yang naik kuda, mungkin ada yang bawa panah, bawa barang berat-beratan, bawa bekal. Untuk apa itu teman-teman? Untuk berperang teman-teman. Kalau dulu kan ada berperang, kalau sekarang kan tidak ada ya teman-temannya. Itu namanya jihad fi sabilillah. Nah dalam keadaan panas, banyak makanan, harus keluar, demikian tuh teman-teman. Ujian yang Allah berikan keadaan itu beda-beda. Orangnya beda-beda. Ada yang labbaik ya Rasulullah, apapun yang dikatakan oleh Rasulullah kami taat, kami mendengar dan kami taat, kami laksanakan. Akhirnya ikut bersama Rasulullah. Namun teman-teman, ada juga sebagian orang yang diajak keluar oleh Rasulullah untuk berperang dalam keadaan panas dan banyak buah-buahan itu. Mereka mencari banyak alasan. Berbagai alasan dicari-cari supaya tidak keluar. Lebih betah di rumah daripada harus keluar. Maaf ya Rasulullah, keadaan aku lagi sakit, aku tidak bisa keluar. Yang satu lagi datang ke Rasulullah, maaf ya Rasulullah, aku tidak bisa keluar, anak-anak aku banyak dan aku nggak bisa keluar. Lah, padahal dia sehat teman-teman. Kalau memang dia dalam keadaan sakit tidak apa-apa. Tetapi ada juga sebagian orang yang dalam keadaan sehat tetapi berbohong teman-teman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah diuji teman-teman. Maka nih pelajaran sampai sini juga sudah ada pelajaran bagi kita nih teman-teman ya. Coba bayangkan teman-teman, bila teman-teman dalam keadaan main contohnya, ada panggilan dari Allah untuk ke masjid, ada panggilan dari Allah untuk apa? Untuk melaksanakan kewajiban. Ternyata teman-teman semua masih melaksanakan mainan tersebut, nanggung ataupun belum. Nah, itu ujian teman-teman. Itu ujian. Apakah teman-teman akan meninggalkan mainan tersebut, ataukah tetap melaksanakan mainannya, tetap main terus padahal sudah ada panggilan dari Allah. Contoh kayak gitu. Disitulah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang ujiannya lulus maka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa yang malah ketika ada panggilan Allah dia malah terus melaksanakan mainnya, malah nonton terus. Nah, disitulah teman-teman ingat, Allah itu melihat, Allah itu mendengar, dan Allah itu menatap kita semua. Oke, teman-teman sampai sini. Nah, dalam keadaan panas dan banyak buah-buahan di kota Madinah seperti itu teman-teman, harus keluar. Diajaknya oleh siapa? Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperang. Perang apa namanya? Perang Tabuk. Perang apa namanya teman-teman? Betul sekali,
Perang Tabuk. Perang Tabuk itu terjadi saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat Nabi yang lainnya dalam keadaan panas dan dalam keadaan buah itu sedang banyak-banyaknya di Madinah. Ujian Allah itu benar-benar hadir ketika itu, teman-teman. Nah, maka terjadilah perbedaan di para sahabat, ada yang ikut dan juga ada yang tidak. Nah, tidak terkecuali ada namanya sahabat Nabi, namanya Ka'ab bin Malik. Gitu, teman-teman. Semuanya kan bergegas, ada yang berjalan, ada yang naik unta dan lain sebagainya, bergegas, teman-teman, ya. Yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke perang Tabuk melawan Romawi, teman-teman. Karena ketika itu orang Islam itu diganggu, teman-teman. Maka orang Islam jangan lemah, ya. Orang Islam harus kuat. Ketika ada yang melawan, iya kuat. Gitu, teman-teman. Jangan sampai ketika ada yang mengganggu kepada kita, orang kafirin mengganggu kepada kita jangan lemah, ya, teman-teman, ya. Nah, maka nih ketika orang Romawi terus-menerus mengganggu kepada Rasulullah dan orang-orang muslimin, Rasulullah mengadakan peperangan ketika itu, ya. Namanya perang apa, teman-teman? Perang Tabuk. Baik. Nah, Ka'ab bin Malik pun menyiapkan berbekalannya, menyiapkan senjatanya, menyiapkan lain-lain sebagainya. Ternyata karena lama menyiapkannya, ternyata, teman-teman, ketika dia keluar dari rumahnya, rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah pergi, sudah tidak ada jejaknya, sudah nggak ada. Maka Ka'ab bin Malik melihat di sekitar Madinah, teman-teman, yang ada hanyalah anak-anak, yang ada adalah ibu-ibu. Kalau ibu-ibu kan nggak boleh keluar dalam berperang ketika itu, ya. Yang ada adalah orang-orang yang mencari-cari alasan untuk tidak ikut. Ya Allah, pada kemana? Udah, ya Allah. Akhirnya sedih Ka'ab bin Malik. Dalam keadaan seperti itu berkecamuk dalam hati Ka'ab bin Malik, teman-teman. Saat nanti bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dikatakan dari lisannya Ka'ab bin Malik? Dia selalu merenung, ya, karena dalam keadaan seperti itu tentu banyak bisikan, baik bisikan yang baik, bisikan yang buruk datang, seperti hanya kita semua. Teman-teman dibisiki oleh siapa? Oleh setan. Ustaz dibisiki oleh siapa? Oleh setan. Semua manusia dibisiki oleh siapa? Oleh setan. Nah, setan membisiki Ka'ab bin Malik ketika itu, wahai Ka'ab bin Malik, engkau harus berbohong, ya. Mungkin keadaannya suara setannya demikian, mungkin kayak gimana kan? Masa tidak bisa kayak suara setan kayak gimana, ya? Yang jelas setan itu, teman-teman, dia itu selalu membisiki manusia, membisiki teman-teman untuk berbohong, ya, untuk melaksanakan keburukan, dibisiki oleh setan supaya nanti di neraka ada temannya. Nah, gitu, teman-teman, mau nggak jadi temannya setan? Kalian semua mau jadi temannya setan nggak nanti di neraka? Gak mau, Ustaz, gak mau, ya. Oleh karena itu, ketika dibisiki oleh setan, maka tidak boleh kita mengikutinya, ya. Kan gak terdengar, Ustaz. Memang gak terdengar, tapi masuknya ke dalam relung-relung hati kita. Gitu, teman-teman semua. Nah, Ka'ab bin Malik pun dibisiki oleh setan. Wahai Ka'ab bin Malik, engkau harus berbohong nanti di hadapan Muhammad. Ka'ab bin Malik, teman-teman, Ka'ab bin Malik tahu bahwa Rasulullah pulang itu biasanya ke masjid terlebih dahulu. Maka ketika selesai sholat, yang lain pada menghadap ya Rasulullah, maafkan aku tidak bisa mengikuti. Tadi udah izin, sekarang izin lagi. Ada yang benar-benar izinnya itu kepada Rasulullah, ada juga yang izinnya itu orang-orang munafik namanya, teman-teman. Karena di zaman Rasulullah itu ada namanya orang munafik. Orang munafik itu adalah orang yang dia dari lisannya mengeluarkan kata-kata yang baik, padahal hatinya tidak baik. Antara lisan dengan hati itu tidak sama. Mau nggak, teman-teman, jadi orang munafik? Nggak mau. Kita berlindung kepada Allah dari sifat munafik, ya. Dari sifat apa? Munafik. Karena dari sifat munafik itu antara bicaranya, teman-teman, sama hatinya tidak sama, teman-teman. Maka orang-orang itu berdatangan kepada Rasulullah. Apa jawaban dari Rasulullah? Jawaban dari Rasulullah adalah semua
tergantung antara engkau dengan Allah saja. Saya tidak tahu, engkau yang lebih tahu. Allah yang maha tahu, ya, bukan engkau. Allah yang maha tahu alasan-alasan semua masing-masing. Tibalah giliran Ka'ab bin Malik yang berdebar-debar hatinya, teman-teman. Dia tidak ikut berperang, ya, dia tidak ikut berperang. Lalu bagaimana untuk mengucapkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka dengan berbagai bisikan-bisikan dari setan seperti itu, diambillah oleh Ka'ab bin Malik, teman-teman, bahwa apapun yang terjadi harus jujur. Gitu dalam hati Ka'ab bin Malik. Apapun yang terjadi, hukuman apapun yang akan dilakukan oleh Rasulullah kepada saya, pokoknya saya akan jujur. Ketika orang sudah kuat demikian, setan akhirnya kabur, bukan kabur, teman-teman, menyerah, teman-teman. Gitu. Kalian mau nggak setan menyerah? Mau kan? Akhirnya jadi pemenang, teman-teman, jadi pemenang kalau bisa melawan setan, ya kan? Sama semua manusia juga dibisiki oleh setan, gitu ya. Termasuk Ka'ab bin Malik, teman-teman. Maka apapun yang terjadi, pokoknya saya akan jujur. Dalam hati Ka'ab bin Malik, pokoknya tetap akan jujur, gitu. Tibalah giliran Ka'ab bin Malik untuk menghadap Rasulullah. Tadi kan satu-satu udah, kira-kira ada 80-an, ini 10, 80 ya, kira-kira ada 80-an orang yang menghadap Rasulullah, lalu mengutarakan alasan-alasannya. Ada yang alasan jujur, ada yang alasan berbohong. Maka Rasulullah menjawab, hanya engkau dan Allah saja urusannya. Allah yang maha tahu. Kalau yang jujur, alhamdulillah. Kalau yang tidak jujur, biarkanlah Allah yang akan mengatur semuanya. Gitu, teman-teman. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Ka'ab bin Malik? Wahai Ka'ab bin Malik, kemarilah. Apa yang mau engkau katakan kepada kami? Rasulullah berkata demikian, teman-teman, kepada Ka'ab bin Malik. Maka Ka'ab bin Malik pun dengan penuh keyakinan bahwa dia akan melakukan jujur, tidak akan berbohong di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, maafkan aku. Aku tahu bahwa ini kelalaianku. Aku tahu bahwa ini kelalaianku. Aku mohon maaf ya Rasulullah karena aku tertinggal. Karena ini kelalaianku, lama sekali mempersiapkannya dan aku keluar, engkau sudah tiada. Padahal ini bukan salah engkau dan bukan salah para sahabat yang lainnya. Ini adalah alasan kelalaianku yang lama untuk mempersiapkannya. Maafkan aku ya Rasulullah, ini akibat dari lalaiku. Jujur Ka'ab bin Malik di saat orang-orang lain mengutarakan, ya Rasulullah maafkan aku sakit perut. Contohnya, aku sakit gigi, pokoknya ada yang gini, teman-teman. Aku tidak tahu, dan lain sebagainya. Banyak sekali alasan. Tapi Ka'ab bin Malik, teman-teman, dia lebih baik dihukum oleh Rasulullah daripada harus bohong. Benar, Ka'ab bin Malik dihukum oleh Rasulullah. Karena dia sehat, dia laki-laki, teman-teman. Dia kuat, tetapi dia tidak ikut berperang, kan harusnya ikut, ya kan? Yang tidak boleh itu kalau ibu-ibu, kalau anak-anak, kalau yang kakek-kakek, nenek-nenek ya, yang mempunyai alasan syar'i lah pokoknya ya teman-teman ya. Nah itu boleh tidak ikut. Tapi Ka'ab bin Malik itu dia harusnya ikut. Namun karena dia mengatakan lalai, jujur akhirnya kepada Rasulullah. Dan benar, Rasulullah pun menghukum Ka'ab bin Malik dengan hukuman mendiamkan Ka'ab bin Malik tersebut, teman-teman, sama Rasulullah dengan beberapa hari. Dan akhirnya hukuman selesai, maka Allah dan Rasulnya pun ridho kembali kepada siapa? Ka'ab bin Malik. Ya Allah, teman-teman, lihatlah, Ka'ab bin Malik itu lebih mengatakan jujur daripada berbohong. Ini pelajaran mahal untuk kita, teman-teman. Pelajaran yang sangat mahal untuk kita. Kalian semua, baik di sekolah, baik di rumah, antara lisan dengan hati. Ini lisan tuh, ini bibir ya teman-teman. Antara ucapan dengan hati harus sama, teman-teman. Jangan sampai contoh, ayo nak gosok gigi. Ternyata pas, baik bunda, aku gosok gigi dulu ya. Tuk. Akhirnya ke kamar mandi. Ternyata ketika di kamar mandi nggak gosok gigi, contohnya. Hanya cuci tangan aja ataupun apa saja. Ternyata ketika ditanya sama ayah bundanya, sudah gosok gigi nak? Sudah bunda, alhamdulillah. Padahal enggak. Nah itu jujur atau bukan? Itu bukan, teman-teman. Ya.
Kalau disuruh oleh ayah bunda gosok gigi, laksanakan gosok gigi. Dilaksanakan, tidak boleh berbohong, gitu ya. Tidak boleh berbohong. Namun teman-teman, bila teman-teman malas tidak gosok gigi, katakan bahwa ketika itu kalian tidak gosok gigi. Katakan saja daripada harus berbohong. Gitu. Apa alasan kamu tidak gosok gigi? Aku lagi malas, aku tidak mau gosok gigi saat ini. Lebih baik demikian daripada harus berkata bohong. Nggak boleh teman-teman. Yang lebih bagus itu adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh ayah dan bunda kalian, ya. Apa yang dikatakan oleh ayah bunda kalian, laksanakan. Ketika tidak mau melaksanakan, kalian lebih baik jujur dan lain sebagainya. Banyak sekali kejujuran yang kalian contoh melihat apa ya, menemukan apa? Uang di jalan contohnya. Lebih baik berikan yang kalian nemu itu, uang yang kalian nemu itu, berikan entah itu kepada ayah dan bunda. Katakan bahwa ini bukan punya aku nemu ini, baik mah bagaimana, kasih seperti itu. Jangan dijajankan, nggak boleh teman-teman. Apapun pokoknya jujur gitu, contohnya seperti itu. Jadi pelajarannya adalah bagaimana kita harus jujur kepada Allah dan Rasulnya. Allah melihat, ya, dan Rasulullah SAW pun mengajarkan tentang kejujuran. Tidak boleh berkata bohong, gitu ya teman-teman ya. Nah, pelajaran yang kedua adalah bergegaslah dalam kebaikan, ya. Bergegaslah dalam kebaikan. Contoh seperti hanya teman-teman semua disuruh oleh ayah bunda bergegas. Ketika ada kebaikan di mana-mana, contoh ingin melaksanakannya, bergegas, gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Nah, baik. Pertama itu, yang pertama adalah jujur, yang kedua adalah bergegas, gitu dalam kebaikan. Semoga teman-teman semua Allah mampukan lisan kita, Allah kuatkan hati kita, Allah mudahkan kegiatan kita dalam melaksanakan kebaikan. Paham ya teman-teman ya? Semoga Allah kuatkan lisan kita, kuatkan hati kita, mudahkan lisan kita untuk berkata jujur. Jangan satu kali pun berbohong. Ingat, jangan satu kali berbohong. Baik teman-teman semuanya, mohon maaf dari Ustadz bila ada kesalahan. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.